Halo, selamat datang di LS3 TV. Iya. Kembali lagi. Kembali. Ngapain? Agung, LS3 TV Iya. bersama Bang Hendra nih. Bener. Untuk memandu kalian di program kita, program Cabol. kesayangan kalian. Cabol. Candaan bola. Yang nggak pernah bercanda lagi. Oke Bang, Oke. ini banyak transfer yang lumayan nih Bang. Kalau lu inget zaman dulu dengar pemain Turki namanya Arda Turan, inget nggak? Iya, ingat bener ada aturan yang sempat di Liverpool juga kan? Kalau Arda Turan, gue ya. nggak salah inget sih di Atletico Madrid kayaknya. Atletico pernah. Tapi selain itu gue Di Liverpool juga pernah. Liverpool pernah ya? Pernah di Liverpool, Pernah ya? ya. Nah yang sekarang yang terbaru nih Arda Kular nih. Wow. Nah ini jadinya kemana nih Bang? Adiknya bukan nih, ada Turan Kular. Kayaknya itu marga kali Arda ya? Bukan. Tapi huruf depan ya? Iya. Iya. Arda itu marga ya atau apa? Mungkin ya kali nggak tahu. Iya. Ini kan kabarnya mau ke Real Madrid nih Bang. Ini dengan penawaran 20 juta pounds atau 20 juta euro gitu. Betul. Jadi mau ke Real Madrid, udah baca belum nih? Betul. Atau Jadi menurut lu gimana? iya, jadi kalau yang gue baca dan yang gue perhatikan memang si Arda Güler ini sempat mikir apakah dia mau ke Milan, Madrid atau Barcelona kalau nggak salah ya? Betul, ada 3 klub itu yang meminati dan telah resmi membuat proposal kepada timnya. Siapa timnya dari Turki? Fenerbahce bukan? Ya, Fenerbahce ya, kalau tidak salah ya. Jadi, akhirnya kurang dari 24 jam si Arda ini, Arda lagi kayak penyanyi siapa ya Arda ya? Alda kali Bang. Oh, Alda. Itu almarhumah. Oh. Iya ya. Iya, 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 iya. Iya. Ya udah. Jadi setelah kurang dari 24 jam akhirnya dia Memilih ya? nih menentukan ininya ke Madrid. Gitu, hatinya berlabuh di Bernabeu. Bernabu. Iya. Mudah-mudahan nggak jadi abu ya di sana. Masih muda soalnya cuy. Betul, masih muda ya. Makanya Jangan sampai kayak nasibnya Martin Odegaard, kemudian Denis Ceballos misalkan. Daniel Ceballos, Brahim Diaz misalnya. Brahim Diaz juga banyak Betul. pemain-pemain muda yang memang harusnya berkembang tapi tidak bisa berkembang di Madrid dan ujung-ujungnya dipinjamkan dan akhirnya dijual. Itu yang sayang nih gitu kalau kan. untuk Madrid ya. Kalau menurut gue sih sebenarnya untuk Madrid itu dia terlalu cepat sih kalau ke Madrid. Kecuali kalau misalkan Vinicius pun waktu awal-awal ke Madrid kan tuh dan Rodrigo, Vinicius itu sama Benzema pun kan sempat nggak akur tuh awal waktu lo main kan. Iya karena songong kali ya. Iya. Tapi kan kayak Vinicius soalnya mahal juga dia waktu pertama dibeli. Waktu pertama dibeli. Brazil kan mahal. Betul. Jadi dengan harga yang mahal, kemudian ketika gabung ya kontribusinya juga kurang. Nah sekarang nih si Arda Güler ini kalau menurut gue nih ya harus siap-siap mental aja gitu kan di gojlok sama senior-seniornya Madrid sama dan Toni Kroos, Modric dan teman-temannya tuh. betul, dan yang paling penting ya lingkungan di situ nih yang telah dibentuk dari zaman ke zaman nih, dari lingkungan ruang ganti dan lain-lain. Gimana pemain muda bisa dihargai atau tidak di Madrid gitu kan. Selama ini kalau menurut gue tuh jarang banget pemain muda yang tumbuh dari Madrid itu sendiri. Coba perhatikan siapa pemain muda yang tumbuh dari awal terus jadi pemain besar gitu. Siapa ya? Nggak ada kan. Kalau Barcelona kan kita tahu ada dari awal Puyol, kemudian Messi dari ini yang sekarang mungkin yang masih hype banget kan Messi itu. Betul. Dari Barcelona kan, dari La Masia-nya kemudian naik ke senior, kemudian sekarang bisa jadi kapten terus-terusan. Iya, itu paling Messi doang. Iya, ya. Kalau Madrid siapa? Makanya. Coba teman-teman ya, mungkin ada yang tahu pemain muda Madrid yang memang dari akademi dari Castilla. Ya, Casillas, ya itu kan cuma jadi kiper doang kan. Ya, maksudnya mau jadi kiper Ya maksudnya kapten lah dia. Kapten ya benar, iya, kapten ya. Pada masanya. Iya, kalau si Raul Gonzalez, iya sih Raul cuman maksudnya mungkin nah itu dari Castilla bukan tuh, Raul. Iyalah, Castilla Raul ya. Ya mungkin hanya 1-2 lah. Mungkin hype-nya lebih kepada ini sih kalau Barcelona itu zaman dulu lebih ke memanfaatkan akademinya La Masia. Betul. Tapi kalau Real Madrid itu ya, ada ada apa namanya cuma bisa Castilla, dihitung. cuman
dia lebih banyak beli pemain ya, gitu Bang. Ya? Betul. Jadi pemain-pemain bintang yang memang udah sekiranya akan jadi bintang dia beli, kayak dulu langsung Beckham udah jadi, Zidane udah jadi, dikumpulkan sama dia tuh. Betul. Dan ya mudah-mudahan sih Arda keluar ini tidak salah pilih. Dia berlabuh menjatuhkan pilihnya untuk di Bernabeu ya harapan gue seperti yang gue sampaikan tadi, jangan sampai jadi abu. Oke, siap. Gitu. Arda keluar pilih Bernabeu, Iya. jangan sampai jadi abu. Betul. Oke, Bang, siap. Ini ada yang pewaris nomor 7 nih, Bang. Mason Mount, menurut lu gimana, Bang? Mason Mount ya. Iya. Ya sebenarnya kalau nomor 7, kalau memang mentalnya memang sudah terbentuk, ini kan banyak pemain yang flop nih yang memakai nomor 7 ini, diawali dengan Memphis Depay, Angel Di Maria. Sebelumnya ada lagi, Bang. Sebelumnya Shinji Kagawa. iya Shinji Kagawa kalau menurut gue nggak terlalu flop banget. Oh, isi? Masih berproduksi tuh, zaman masih berproduksi lagi. Masih memberikan kontribusi lah. Iya. Kalau Shinji Kagawa tuh kalau menurut gue ketika dilatih oleh Sir Alex tuh masih memberikan sesuatu lah gitu. Tapi Iya. yang flop banget itu Memphis, kemudian si Angel Di Maria itu sangat flop banget gitu. Dan setelahnya siapa ya? Yang Setelahnya Jesse Lingard sempat ya, atau gue lupa dah nomor 7 siapa ya? iya dulu setelah itu Ronaldo lagi, Bang. Ronaldo lagi ya. Kayaknya iya deh. Gue lupa tuh nomor 7 setelah itu siapa. Sebelum Ronaldo kan 2021 kan masuk MU-nya lagi kan, 2020. 2020. Iya, 2020. Iya, 2020 2021 kan. Iya, masalah itu. Iya, masuk awalnya MU lagi kan dari Juve, itu langsung nomor 7 lagi. Nah, sebelumnya Ronaldo itu siapa yang pakai ya? Gue lupa tuh. Aduh, gue lupa ya. Nomor 7 tuh. Nomor Coba 7, teman-teman, please komen ya. komen. Nomor 7 setelah Memphis Depay. Iya, setelah Angel Di Maria ya, apakah memang dipensiunkan? Kemudian Ronaldo datang dipakai lagi oleh Ronaldo, gue lupa tuh seperti itu. Oke. Yang jelas kan kalau Rashford dari dulu nomor 11 ya, kalau dulu ya Rashford. Nah, makanya itu. Sekarang apa kan itu untuk nomor 7-nya ini diberikan kepada Mason Mount. Mason Mount yang dimana perkiraannya mungkin nanti dia akan bermain di posisi nomor 10. Betul, atau mungkin di sayap. sebagai pengganti Eriksen juga bisa dia. Betul. Ya. Iya betul. Kalau Mason Mount itu bisa memang ini pemain yang bisa diharapkan oleh Erik ten Hag, bisa ditempatkan di berbagai posisi. Betul. Bisa di sayap juga, di sayap kiri, atau misalnya di nomor 10 di penyerangan, atau misalnya di pengganti Eriksen juga bisa. Oke lah, itu untuk Mason Mount nih, Bang. Nah, ini kan Chelsea ini sedang banyak buang pemain nih, Bang. Betul. Termasuk Christian Pulisic ini kan udah mulai ditawar lagi nih sama AC Milan nih. Karena AC Milan pun ternyata ketakutan si Pulisic ini diangkut oleh Lyon nih, Bang. Betul. AC Milan udah mengajukan penawaran resmi 20 juta yang segera akan dipertimbangkan oleh Chelsea. Murah. Dan ya untuk pemain Pulisic ya harusnya murah lah. Memang harganya memang pasaran segitu sih, make sense sih kalau menurut gue. Kayak Pulisic, kemudian kayak Mason Mount yang kita sampaikan terlalu mahal juga kan ke MU itu sebenarnya 30 gitu kan. juta itu. Harusnya kan 40 45 itu masih make sense lah kalau Mason Mount itu. Nah, Pulisic pun sama kan, kontribusinya di tahun lalu pun sering jadi cadangan juga. Jarang menjadi inti juga di Chelsea-nya gitu. Makanya kalau misalkan Milan menawarkan 20 juta masih make sense, tinggal bagaimana Chelsea bisa memberikan hatinya nih untuk Milan. Karena kalau untuk Pulisicnya sendiri udah deal nih sama Milan, udah ada kata kesepakatan pribadi nih dengan AC Milan itu sendiri, walaupun Maldininya udah dibuang, tapi dia udah masih kesepakatan hatinya memang udah menjatuhkan pilihan kepada Rossoneri seperti itu. Oke lah, untuk jadi emang benar-benar cuci gudang nih Chelsea ya. Betul, pemain-pemain yang menurut kita intinya itu memang Cesar Azpilicueta pun nih akhirnya pindah juga nih ke Atletico Madrid, betul? Iya, betul. Iya, udah resmi juga ya ke Atletico ya. Iya. Ya, Atletico butuh lah pemain yang seperti Cesar Azpilicueta, walaupun ini sudah uzur juga ya. Udah tua, udah lumayan nah. 30-an. Tapi kan rencananya tadinya mau ke Barcelona kan musim kemarin kan. Betul. Dan akhirnya Atletico yang bisa memenangkan ini. Ya kan gratis juga itu. Iya, memenangkan hatinya berarti kan. Gratis kan soalnya. Betul. Gratisan ya, kita lihat aja, harusnya sih dia masih bisa memberikan kontribusi untuk Atletico, karena di sini
Cesar Azpilicueta ini pemain yang memang bisa diandalkan, bisa di sayap, bisa di tengah juga. Seperti kalau di MU ya Seperti Luke Shaw. Nah, benar, seperti oke. Luke Shaw lah. Seperti Luke Gitu. Shaw, Jadi gitu. ini pemain yang bisa diandalkan oleh si Simeone nih di ini Oke. di Madrid. Biasa lah ya dengan Diego Simeone-nya. Dan ini Betul. ada yang mengejutkan pulang kampung juga nih Bang. Siapa Untuk tuh? Angel Di Maria nih. Balik lagi ke Oh, iya. Benfica nih dia nih. Kalau menurut gue ini pilihan yang tepat kalau untuk Angel Di Maria ya. Ya menjelang pensiun kali ya. Betul, menjelang pensiun, menjelang memang untuk ya menutup karirnya, ya dia harus balik lagi, istilahnya balik lagi ke rumah lah gitu kan, rumah dia yang mengenalkan dia dengan lingkungan sepak bola Dari Eropa. Benfica dia pindah ke Madrid ya? Iya, Benfica ke Madrid kan, dibeli Oh, sama iya, Madrid, ke Madrid ke MU plop, kemudian pindah ke PSG, dia Lama tuh di situ. bersinar lagi di PSG dan ke Juve juga bersinar. Nah, itu makanya yang jadi pertanyaan kita kan, itu si Angel Di Maria itu sangat flop banget di MU gitu kan, padahal itu pemain yang sangat luar biasa. Nah, gitu. itu permasalahannya seperti yang kita sering dengar, sering baca juga. Itu bukan masalah flop sih, lebih ke ketidakcocokan dengan pelatih kan saat itu Van Gaal pelatih. Betul. Dan si Memphis pun kan Van Gaal juga kan yang Makanya, memang itu ada. Jadi kan yang aneh itu kan. bukan dari sisi Van Gaal bahwa dia bilang saya tidak diberikan pemain sesuai dengan keinginan gitu kan. Betul. Nah, pertanyaannya si Angel Di Maria sama si Memphis Depay ini keinginan siapa? Apakah keinginan pelatih atau keinginan manajemen, kan kita nggak tahu. Nah, kita nggak tahu Itu, ya. Kita lihat aja nanti. Makanya ya. flop itu kan untuk Betul, pemain-pemain. betul. Jadi ya ini Angel Di Maria nih balik lagi ke Benfica, ya pilihan tepat kalau menurut gue, karena di usianya yang udah memang tidak muda lagi, yaitu pilihan yang tepat untuk menutup karirnya. Dan memang ini sebagai bentuk ucapan terima kasih juga kan harusnya kepada tim Iyalah. atau pada klub yang telah membesarkan namanya dan mengharumkan namanya di situ gitu kan. Betul, Seperti cuma itu. jadi balik lagi ya. Iya, harusnya kan ini bisa dilakukan sama Ronaldo tuh tahun lalu. Cuman sayang Ronaldo awal-awalnya sih gacor, cuma ya akhir-akhirnya Bukan terlalu ini sih, terlalu apa ya? Ya udahlah. Terlalu ambisius. Iya, Oke lah, itu udah selesai kalau. Jadi untuk Angel Di Maria selamat lah, sebelum menutup karirnya memang dia harus pulang ke di klub dulu Benfica. ya, klub sebelumnya. Dan ini ternyata di samping Chelsea jual-jual pemain juga ternyata dia incer Dybala nih Bang. Incer Dybala juga ya? Iya, jadi Iya. Dybala ini dianggap ya harganya nggak mahal-mahal, cuma 12 juta. Betul sih, kalau si manusia kaca ini. Nah, cuman rentan cedera Nah nih. itu kalau makanya kan ini sebagai pemain yang dijuluki manusia kaca itu Kalau dulu kayak Arjen cedera. Robben ya. Ya, Arjen Robben, tapi lebih parah Dybala sih, dikit-dikit cederanya luar biasa nih kalau Dybala. Kalau Arjen Robben sih masih performnya tuh ketika di Bayern Munchen sih. Memang dulu si Robben ini Ya iyalah, luar di biasa Madrid, hebatnya. Chelsea dia nggak ini. Iya, Bayern Munchen luar tapi biasa. di Munchen tuh sangat luar biasa. Sama Frank de Bery. Iya, di kirinya Ruben, kanan di Bery, itu Mantap. itu dulu tuh serangan dari Munchen tuh. Zaman dulu. Iya, Iya. jadi ini si Dybala Kalau menurut rencananya gue, ke Chelsea, tapi nggak tahu ya. kalau menurut fix gue atau enggak. seandainya jadi nih Dybala ke Chelsea akan flop nih kalau menurut gue, karena dari gaya bermainnya kayaknya kurang cocok deh. Apalagi pelatihnya si Pochettino ini kayaknya kurang pas kalau untuk melatih Dybala, walaupun sesama Argentina ya. Betul. Seperti itu. Kita lihat aja nih nanti apakah memang ini Deal atau enggak deal lah atau dulu. enggak nih, tapi harusnya sih deal, karena harga 12 juta itu untuk untuk Chelsea ya bukan masalah. Iyalah, dia Karena udah dia banyak. kan dapat duit 100 juta juga dari Arsenal nih. 100 juta lebih bahkan. Ini Mana? Dari Arsenal. Oh, ini kan Kai Havertz ya? Kai Havertz tuh berapa? Itu mah 60-an. Oh, 60-an ya Kai Havertz. Cuman kan kalau Ya, digabung-gabung, kalau digabung-gabung kan dia dapat lebih. duit banyak Dari gitu. MU kan 60. Oh iya. Banyak benar. Dari MU 60. Kayaknya dia 200-an dapat itu dari dia. semua pemain yang pergi. Betul. Terus dari siapa namanya yang pindah ke Arab Kan Saudi? tetap belum nutup 600 juta pembelanjaan kemarin, Bang. Ya, tidak jadi masalah. Tapi kan kalau dari pengeluaran Kali mungkin setengah ketutup kali. setengah lebih dia ketutup kan, karena yang dijual ke Arab itu mahal-mahal. Edouard Mendy mahal dijualnya. Koulibaly, Kante. Koulibaly, Kante gratis apa deal tuh kalau Kante ya? Nggak, lupa tuh. Lupa gue. Tapi lumayan sih, dia memang dapat duit banyak. Tapi memang dia
kan khawatir financial fair play, makanya Iya, kan dia akhirnya harus jual pemain, tapi di sisi lain juga beli pengen beli Dybala. Betul, gitu. betul. Jadi ya seharusnya sih memang kalau masalah uang sih itu tidak jadi masalah untuk Chelsea. Nah, tinggal Dybalanya aja nih apakah memang cocok atau tidak dimain di Inggris. Tapi kalau menurut gue sekali lagi Dybala nggak bakal cocok sih. Nah. Kalau pindah ke Spanyol mungkin dia masih bisa lah, atau ke dia di Jerman. Seperti itu. Tapi kalau di Inggris Rentan cedera sih masalahnya ya. pertama rencana cedera, kemudian kedua dari gaya mainnya pun ya bisa dibaca lah. Messi pun kan belum teruji nih. Hebatnya Messi itu belum teruji di Inggris gitu kan. Oh iya. Tapi betul. kalau Harusnya dia nggak pilih Inggris ya. betul, karena seusia Tapi dia udah ngukur kali Bang. ya udah ngukur kemampuan dia Messi ini kan pemain yang cerdas lah. Kemampuan dia udah jauh segimana untuk untuk tanding di match-match yang memang dengan badannya besar. Di Inggris ini kan badannya besar-besar gitu kan. Kemudian match yang intensitasnya yang luar biasa. Di Inggris itu ada 3 liga yang harus diikuti secara bersamaan, Carabao, FA, betul, dan Liga Inggris itu sendiri IPL gitu. ya. Iya, IPL itu sendiri kan. Jadi ya Messi pun mengukur usianya sendiri gitu kan, udah tahu nih kapasitas dia sejauh mana, makanya dia pindah ke MLS. Itu pertama duitnya gede juga gitu kan, duitnya kan luar biasa juga, dia dibayar tuh mahal juga, ternyata dia MLS tuh kaya juga ya. Ya enggak, dia karena kan ke sono kan ada ini kontrak sama ini juga. Betul, dia selain dia dapat uang dari MLS-nya, kemudian dia juga diberikan saham kan dari MLS-nya tuh. Jadi nanti ketika dia selesai seperti Beckham gitu kan, ayo ujungnya punya saham sendiri di Inter Miami gitu kan. Okay. Jadi ya kita lihat aja nanti untuk si Dybala ini apakah deal atau tidak ya untuk main di Chelsea. Oke, Bang, ini yang terakhir nih sebelum kita akhiri nih, Bang. Ini Harry Kane nggak ada berhenti-berhentinya nih. Heran Tottenham tetap memagari juga ya. Tetap memagari dengan ya dia diberikan kontrak dikasih kontrak dan gaji yang lebih besar nih sebelum dia pindah. Ya ini tinggal tergantung Harry Kane ya, seperti yang mungkin dibahas oleh banyak pandit-pandit luar atau di sini juga sama gitu kan. Tinggal Harry Kane apakah memang dia mencari uang atau mencari trofi dalam hidupnya gitu kan. Kalau memang di sisa karirnya, di sisa hidupnya di sepak bola dia ingin mencari trofi, ya harusnya dia pindah lah, iya. Pindah. Tapi kalau misalkan hidupnya hanya cukup dengan uang ya udah stay di situ, lu senior. Tapi segede-gedenya juga cuma 200.000 Bang. 200.000 kan sekarang katanya. Iya, Ntar kan maksud gue kirain berapa loh? masih si gedean ini, gedean Rashford ya. 200.000 mah Rashford aja udah berapa? Sancho aja gede loh. Luar biasa ya. Kirain gue itu udah 300 itu kan udah gede lah 300. Ya karena kan Ken ini kan dari dari junior akademinya. Ini salah satu akademi Tottenham yang sangat luar biasa, paling bagus ini seperti itu. Jadi ya mungkin dulu naiknya sedikit gitu sampai umurnya 30 tahun tuh nggak berasa. Iya, baru 200.000 pound. Ya. Iya. Kirain udah berapa? Gue juga kaget juga, gajinya kecil lah segitu mah dibandingkan teman-temannya gitu. Betul. Teman-teman mungkin seangkatannya gitu kan, itu ya Rashford yang di bawahnya aja udah segituan kan. Iya, dia betul. Tetap segitu. Ya ini nggak tahu nih Bayern Munchen jadi atau enggak. Yang jelas dia dipagari dan dia katanya tidak akan menandatangani kontrak selama transfer window ini terbuka. Gitu, Bang. Betul. Untuk Harry Kane ya. Untuk Harry Kane. Kita lihat aja nasibnya, apa ingin mencari trofi atau mencari money. Oke, Bang, itu yang kita bahas ya malam ini. Mudah-mudahan bisa didengarkan. Betul, bisa didengarkan oleh teman-teman semua, bisa disimak sampai selesai. Pembahasan kita. Walaupun nggak menarik amat. Karena beritanya bisa dibaca di media sosial. Iya, sekarang kan memang kita nggak harus bahas taktik strategi juga ya, belum masuk ininya gitu. Betul, belum masuknya juga karena kan untuk MU sendiri, contohnya MU masih bingung nih, masih labil
nasibnya kan belum jelas nih, Jelas. MU pun gimana. Uangnya cuma 120 juta. 120 Ya juta udah. untuk beli Onana juga udah habis, sisanya 60 Betul. juta lagi nih uang Ya, dia. ini gitu yang kan. lagi banyak duit Arsenal ya. Arsenal yang Ya, kalau musim depan nggak juara mah keterlaluan. iya, Declan Rice udah deal, kemudian dari Julian Timber Julian Timber sudah selesai, udah fix. murah loh, cuma 34 juta itu. Ya itulah pemain-pemain yang dibeli oleh tim-tim lain dibandingkan MU. MU wah, pusing udah. Yang gue bingung tuh dari dulu ya, dari masa ke masa, kenapa MU beli pemain ya high price banget gitu kan. Iya. Harganya sangat luar biasa tapi kurang begitu bekerja. Tapi kalau tim-tim lain tuh, Liverpool pun yang gue kaget itu. Ya kalaupun misalkan jelek 30 juta, 40 juta kan wajar. Iya, Kalau ya. 90, 80 jelek kan Iya. ya gimana ya? Yang gue kaget banget tuh Cody Gakpo loh. Cody Gakpo tuh Bisa cuma 40 juta. bisa 40 juta sama ads on 5 juta. Aduh, bisa deal ke Liverpool, itu gimana ceritanya? Padahal si Cody Gakpo-nya bisa, ini udah ada deal-dealan sama si Erik ten Hag-nya bahwa dia ingin main di MU gitu. Itu Tapi yang ya sudah lah itu. itu makanya gue gitu aja dah kita. Oke lah ya, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kalau misalkan berkenan boleh nanti di share ke teman-teman lainnya. Silahkan subscribe juga. Yang komen silahkan di komen apa kurang dan lebihnya. Mohon maaf ya Bang ya. Iya betul, mungkin selama ini kita banyak kekurangannya dan banyak kurangnya juga tentunya Iya. pastinya. Oke. Apapun yang terjadi dalam kehidupan teman-teman, aktivitas kalian semua sehat selalu, tetap selalu Bersyukur.